Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah proses pembuatan seluf gantung pada sebuah renovasi rumah tinggal 2 lantai. Di mana pada renovasi kali ini dinding yang sisi tepi ini tetap dipertahankan. Jadi selufnya berada di depan dinding existing seperti ini. Kali ini kita akan membahas dan melihat proses pembuatan seluf gantung untuk renovasi rumah tinggal ini. Dan apa alasannya selufnya ini berada di depan dinding bukan masuk pada dinding existing. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Kita lihat dari segi desain. Ini ada denah pondasi dari rumah tersebut yang kita renovasi. Ini ada grid-grid as bangunan mulai A sampai L, grid 1 sampai dengan grid 5. Ada ukuran dimensi dari tiap-tiap grid. Dan ini ada tipe-tipe dari seluf. Ini ada S1, ada S2 pada rumah yang sisi kiri. Yang sisi kanan juga sama. Ada S1, S2, dan S3. Baik yang di tengah maupun yang di tepi. Untuk S1 ini kita gunakan untuk bentang-bentang yang besar. Yang S2 ini selub anak, sedangkan S3 ini untuk selub yang pendek-pendek, yang kecil-kecil. Dan ini ada tipe-tipenya. Ini S1 ukuran 25 x 45, S2 20 x 40, S3 15 x 30. Dan untuk denah kolomnya seperti ini. Kolom lantai 1 sisi kiri, lantai 2 sisi kanan. Dan yang di bawah ini untuk denah balok di lantai 2 dan juga ring balok. Ini adalah desain struktur. Dan ini untuk detail daripada gambar struktur. Ada detail kolom, detail balok, dan detail selub. Ini untuk selubnya ini tadi ada S1, S2, dan S3. Ini tipe S1 dengan ukuran 25 x 45 cm. Ini ada area tumpuan, ada lapangan. Ini untuk tulangan atas, tulangan bawah, sengkang, dan tulangan tengah. Cara bacanya tulangan tumpuan, tulangan atas 4, diameter 13. Jumlah 4 ini 1, 2, 3, 4 pakai diameter 13. Yang bawah juga sama, 4, diameter 13. Sedangkan sengkang pakai diameter 8, jarak 100 atau 10 cm. Untuk tulangan tengah pakai 2, diameter 13. Ini tulangan tengah atau pinggang atau samping. Sedangkan untuk lapangan, tulangan atas ini pakai 4, diameter 13, sama. Yang bawah juga 4, diameter 13 untuk lapangan. Jadi sengkangnya pakai diameter 8, jarak 150 atau 15 cm. Tulangan tengah 2, diameter 13. Dan ini untuk S2 20 x 40 cm. 20 x 40 cm tumpuan lapangan, tulangan atas 3, diameter 13, jumlah 3 pakai diameter 13, bawah juga sama 3, diameter 13. Sengkang diameter 8, jarak 100 atau 10 cm. Sedangkan tulangan atas lapangan 3, diameter 13, jumlah 3 pakai diameter 13. Yang tulangan bawah lapangan juga sama 3, diameter 13. Yang sengkangnya 8, jarak 150 atau 15 cm. Tulangan tengah pakai 2, diameter 13. Tulangan tengah atau samping. Ini untuk S3-nya 15 x 30 cm. Ini ada tumpuan, ada lapangan. Tulangan atas tumpuan ini diameter 12, jumlah 3. Ini jumlahnya 3 pakai diameter 13. Tulangan bawah juga sama 3, diameter 12.
Untuk sengkangnya pakai diameter 8 jarak 10 cm. Untuk lapangan, ini tulangan atas 3 diameter 12, jumlah 3 diameter 12, yang bawah juga sama 3 diameter 12. Sengkangnya pakai 8 jarak 15 cm. Sekarang kita lihat prosesnya di lapangan. Sebenarnya video ini berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai proses pekerjaan suntik pondasi pada renovasi bangunan ini. Untuk lebih detail mengenai proses pekerjaan suntik pondasi, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Setelah proses suntik pondasi selesai, sekarang kita lanjut ke proses pekerjaan sluf. Dan ini pembesian untuk persiapan suntik kolom pada renovasi rumah ini. Jadi sebelum proses pengecoran pondasi, pembesian kolom ini harus masuk pada sebuah pondasi. Jadi kolomnya ini masuk pada dinding existing yang kita pertahankan. Jadi dinding kanan kiri ini kita pertahankan. Dan itu ada kolom di sudut juga masuk pada dinding existing. Jadi dindingnya ini sudah kita teliti dulu, kita lihat kalau masih bagus strukturnya, masih oke, kita gunakan dindingnya. Jadi nanti untuk menghemat biaya. Dan ini slope-nya ini berada di depan dinding existing. Seperti ini. Kalau ini masuk pada dinding existing, maka dindingnya akan roboh. Karena dindingnya ini kita pertahankan, maka slope-nya yang bagian tepi ini berada di depan dinding existing. Jadi bisa dikatakan dinding existing ini masih menumpu pada slope existing. Dan untuk slope yang baru ini berada di depan dinding ini menumpu pada slope yang besar seperti ini. Slope yang besar ini akan mengikat dari kolom yang satu ke kolom yang lain. Dari kolom yang sisi sana, ini mengikat menerus sampai pada kolom yang ada di tepi sana. Masuk pada kolom tersebut, akhirnya slope yang kecil ini menumpu pada slope yang besar. Slope yang besar tadi 2545, slope yang kecil 2040. Ini pembesiannya masuk pada dinding existing dan ngait pada besi kolom seperti ini. Ini rencana kolom pipih dengan ukuran 10 x 30 dengan tulangan utama yakni deform 13, jumlahnya 8. Sengkangnya kita gunakan besi 8. Jadi slope untuk S1 ini sebagai tumpuan untuk slope S2 dengan ukuran 20-40 yang berada di depan dinding existing. Jadi dinding existing ini adalah dinding tepi pada sebuah bangunan. Yang dinding bagian tengah sudah dirobohkan tapi yang tepi dipertahankan. Akhirnya slope-nya berada di depan dinding existing. Namun untuk baloknya ini berada di atas dinding existing. Dalam artian baloknya ini nempel pada batas tanah. Tidak seperti slope yang berada di depan dinding existing, tapi baloknya ini berada tepat di atas dinding existing. Akhirnya baloknya rata dengan kolom, berada di tepi batas tanah dengan tetangga. Akhirnya nanti daknya ini numpu pada balok, dan balok bebannya diteruskan pada kolom, kolom diteruskan pada pondasi. Namun slope-nya tetap berada di depan dinding existing yang kita pertahankan. Tidak dengan balok yang berada di atas dinding existing yang nempel pada batas tanah dengan tetangga. Sedangkan untuk pembesian slope,
Ini seperti ini untuk sluf S2 dengan ukuran 20-40. Tulangan atas jumlahnya 3, baik tumpuan maupun lapangan. Tulangan bawah jumlahnya juga 3, pakai deform 13, baik tumpuan ataupun lapangan. Sedangkan tulangan samping ini ada 2, pakai diameter 13 juga, seperti gambar desain. Sedangkan untuk S1 dengan ukuran 25-45, ini tulangan atas jumlah 4, pakai diameter 13. Tulangan bawah jumlahnya juga 4, pakai diameter 13, baik tumpuan maupun lapangan. Sedangkan di samping ini ada besi 13 ulir 2, tulangan samping. Untuk bagelnya ini area tumpuan jaraknya 10 cm, pakai diameter 8, area lapangan jaraknya 15 cm. Ini untuk backcastingnya kita gunakan backcasting batu bata. Jadi backcastingnya ini nanti tertanam. Kenapa untuk besi sloop ini tumpuan dan lapangan jumlahnya sama untuk besi utama? Karena sloop ini mendapat beban dari atas, yakni rapat lantai dasar dan juga dinding bata. Karena ada beban dari atas, maka ada perlawanan dari tanah. Oleh sebab itu jumlah tulangan utama, area tumpuan dan lapangan ini sama. Dan ini sloop yang ketemu dengan kolom pipi model I. Ini kolom pipinya ukurannya 10x40 nanti jadinya. Dan ini kolom pipi model T yang berada di tepi dengan ukuran 10x40 juga. Jadi ini dinding tepi yang berseberangan dengan dinding tetangga. Karena dinding tepi ini kita pertahankan, maka ini kita bobok untuk rencana suntik kolom. Dan pertemuannya seperti ini, kolom pipih ketemu sloop. Jadi sloopnya ini berada di depan dinding existing, tidak masuk pada dinding existing. Enaknya pakai kolom pipih model T, ini besi sloop ini masih nyangkut pada kolom T yang sisi sini. Yang sloop ini juga masih nyangkut pada kolom pipih model T sisi sana. Ini untuk bagel-bagelnya jarak 10 untuk area tumpuan. Ini tulangan utama pakai diameter 13 jumlah 4. Ini untuk S1 bagian atas, bagian bawah juga sama. Jumlah 4 pakai diameter 13, ada tulangan samping 2 diameter 13. Ini untuk besi utama S1, ini masih masuk pada pembesian kolom. Sedangkan untuk S2 ini juga masih masuk pada pembesian kolom pipih model T. Seperti ini pertemuan kolom pipih dan juga sloop. Dan untuk elevasi galian ini sudah kita jelaskan pada para pekerja seperti ini. Galian pel cap paling bawah terhadap boplang yakni 120 cm. Setelah itu boplang dari 00 lantai rabat ini 10 cm. Dari rabat sampai dengan sloop ini 45 cm. Setelah itu ada space untuk pipa, sparing untuk pipa 20-30 cm. Baru dapat top pel cap. Turun lagi 35 cm sampai bottom pel cap dan ketemu setros. Karena ini renovasi, maka untuk proses pengecoran kita lakukan secara seismik dengan alat bantu mesin molen seperti ini. Dengan perbandingan yakni 1 dibanding 2 dibanding 3, yakni 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Dan seperti ini hasil pengecoran sloop pada renovasi rumah tinggal ini. Jadi saat proses pengecoran saya tidak berada di lokasi,
Dan seperti ini hasilnya. Ini pengecoran seluf selesai, nanti tinggal kita rapat lantai. Ini sebagian masih bongkar-bongkar, ada yang pemadatan, dan ini untuk seluf utama S1 dari depan sampai belakang. Ini ada stek-stek besi untuk ikat wear mesh untuk rapat lantai dasar. Dan dari sana juga ini sudah kita siapkan, sudah selesai pengecoran selufnya. Ini juga sama, sudah selesai untuk pengecoran selufnya. Tinggal kita rapikan dan kita padatkan untuk urukannya, lalu kita rapat lantai dasar beserta kita beri wear mesh. Ini yang berada di belakang. Ini S1, sedangkan yang ini S2. Sampai ketemu kolom ini, dari kolom ini sampai ke kolom sana ini juga S2. Dan ini ada stek-stek besi untuk persiapan rapat lantai dasar untuk pengikat wear mesh. Dan ini juga ada S1 dari kolom sini sampai ketemu kolom di ujung sana. Demikian proses pembuatan seluf pada sebuah renovasi rumah tinggal 2 lantai, di mana selufnya ini berada di depan dinding existing. Kita bahas mulai dari desain, pembesian, backcasting, hingga pengecoran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.